Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pemicunya. Kenapa sih orang itu bisa membenci dirinya? Biasanya yang pertama karena overgeneralization. Overgeneralization itu ya peristiwa 1-2 atau bagian dari hidupmu 1-2 kamu anggap mewakili keseluruhan. Itu namanya overgeneralization. Wong cuma jerawat 3 saja loh, kayak tadi contohnya. Kan bukan berarti seluruh hidupmu terus hancur lebur. Wong cuma jerawat saja kok. Alah wong ya cuma kuliah saja kok. Itu kan satu bagian dari hidupmu. Seandainya apesnya memang gagal kan bukan berarti hidupmu juga gagal. Masih banyak sisi hidupmu yang lain. Alah wong cuma urusan pasangan hidup. Sementara belum dapat ndak apa-apa. Kan bukan berarti terus masa depanmu gelap hanya gara-gara itu. Nikmati saja. Tapi kita sering melakukan overgeneralisasi sehingga kita benci diri kita sendiri. Alah wong terlambat bangun subuh cuma sekali saja loh, ndak apa-apalah. Bukan berarti terus kamu merasa jadi orang yang buruk sekali hanya gara-gara itu. Nanti kalau besok bangunnya kesiangan lagi, alah cuma 2 kali. Kalau kesiangan lagi, alah cuma 3 kali. Ngono suwe-suwe sampai 30 kali itu. Ya memang kamu sulit bangun kalau begitu. Jadi jangan overgeneralisasi. Baik untuk diri kita maupun untuk... Ya memang hidup ini kita perlu generalisasi, tapi jangan over. Overgeneralisasi itu dari bagian yang sangat kecil kita simpulkan keseluruhan yang sangat besar. Itu namanya over. Sumber kebencian sering karena overgeneralization ini. Yang kedua, read the self. Ini penyakitnya orang pinter. Tambah pinter, tambah banyak teori, kadang-kadang kita tambah mudah membenci diri. Kemarin mungkin belajar filsafat, ngerti teori macam-macam kan, stoikisme, absurdisme, eksistensialisme, terus membaca diri kita. Wah ternyata saya itu tidak eksis ya Pak. Wah sekarang gelisah kamu menganggap dirimu tidak eksis. Wah ternyata hidup saya itu absurd ya Pak. Hidupmu kamu baca pakai teori absurdisme. Kamu baca pakai, wah saya kok enggak tenang seperti orang-orang stoik itu ya Pak. Karena habis baca buku stoik terus kamu membaca hidupmu versi stoikisme. Dan akhirnya kamu stres sendiri gara-gara itu. Saya kok enggak bisa setenang itu ya Pak. Saya kok enggak bisa stabil itu ya Pak. Bukan berarti teorinya jelek, tapi kamu menganggap teori itu secara keseluruhan mutlak menjadi ideal hidupmu yang ingin kamu jalankan sepenuhnya. Sementara hidup kita ini dinamis, variabelnya tidak selalu pas dengan teorinya. Akhirnya ketika tidak bisa begitu, terus kita stres. Habis belajar tasawuf terus, wah kok saya tidak bisa Pak, seikhlas para sufi itu, kadoan. Dan kamu stres benci dirimu gara-gara itu. Habis baca, ada seorang wali yang tiap malam sholatnya ratusan rakaat. Kamu langsung shock, waduh, saya apa ya mampu ya, sholat isya saja kadang-kadang kelewatan. Beliau ratusan rakaat, begitu mikir seperti ini kan kamu langsung drop. Karena teori itu kamu telan mentah-mentah untuk hidupmu. Nah ini namanya read the self. Kamu membaca dirimu dengan satu teori, ternyata teorinya tidak masuk dalam hidupmu dan kamu kecewa dengan dirimu. Aku kok tidak seagresif para eksistensialis ya. Aku kok tidak setenang para stoik ya. Aku kok tidak sekritis para filosof poststruktural, postmodern ya. Aku tidak, ayo mungkin. Bukan berarti idealmu salah, tapi kamu juga harus realistis. Betapapun teori itu ya tidak selalu 100% bisa masuk
dalam hidup kita. Seandainya memang cocok pun kan perlu waktu, perlu adaptasi. Tidak mungkin bisa langsung. Tidak mungkin tiba-tiba baca teorinya stoikisme. Kalau engkau tidak menerima disakiti, tidak mungkin orang lain bisa menyakiti. Itu kamu, saya belajar kayak gini kok tidak sukses-sukses ya Pak. Saya pingin nolak untuk tidak sakit, tapi tetap sakit ya Pak. Iya ya, tidak mungkin bisa seketika. Ya pelan-pelan ada prosesnya. Jadi ini akar kedua, read the self. Yang ketiga, salah paham tentang emosi kita. Jadi istilahnya emotional reasoning. Emotional reasoning itu kalau kita merasa tidak enak, kita anggap oh berarti memang realitasnya tidak enak. Kalau kita kecewa, kita anggap realitasnya mesti jelek. Kalau kita, ini emosi kita. Padahal emosi kita itu kan tidak bisa jadi patokan. Kalau pas kita lagi sensitif, orang ngomong biasa kita tersinggung. Tapi kalau pas lagi luas hatinya, lagi seneng, lagi gembira, bahwa orang maki-maki kita ketawa saja. Itu emosi. Nah, kita sering berpatokan pada emosi. Kalau kita emosi itu kan orang WA biasa-biasa kita membacanya pakai emosi. Gitu. Misalnya, Mbok, kamu kalau bangun tepat waktu, itu kalau kita hati kita ndak enak, bad mood, baca kayak gitu ya mungkin jawabannya ngapain kamu ngurusi hidupku, bisa begitu. Tapi kalau hatimu sedang enak, diingatkan begitu, wah terima kasih sudah diingetin, saya usahakan deh. Itu hatimu sedang enak, maka emosimu jangan jadikan ukuran. Kalau dijadikan ukuran ya kita sering salah paham tadi, salah persepsi, akhirnya membenci diri kita. Istilahnya emotional reasoning. Memang ada beda antara kenyataan dengan emosi kita. Yang ini tidak selalu sama. Pak, kalau saya sedang berinteraksi dengan orang kan harusnya gembira Pak, ceria. Kok saya tidak bisa begitu ya Pak? Ya tidak apa-apa, latihan. Jangan dianggap tanggapan emosimu itu sesuatu yang memang fakta realitas tidak bisa diubah. Emosi bisa kita ubah, bisa kita arahkan, kita sesuaikan. Yang keempat, customization. Customization itu kita berpikirnya linear 1 tambah 1 2, padahal tidak sesimpel itu. Misalnya saya agak pusing atau agak bingung. Wah, saya bingung ini mesti karena itu tadi. Padahal mungkin sebabnya banyak. Saya hanya menyimpulkan dari yang paling dekat saja. Setelah ketemu kamu ini, nasibku jadi jelek sekali, misalnya. Nah, ini namanya satu variabel kita jadikan kambing hitam. Ini terus kita biasanya ya kalau di customization self-hate ini ya kambing hitamnya diri kita sendiri. Ini mungkin gara-gara aku tadi bangunnya kesiangan ini sampai malam dapat sial terus misalnya. Dasar diri ini. Nah itu karena customization. Yang kelima adalah maximization atau minimization. Membesar-besarkan sesuatu atau mengecil-ngecilkan sesuatu. Ini namanya maximization atau minimization. Sebenarnya sepele sih, hanya karena misalnya apalah kamu beli bakso sambelnya ketinggalan, jadi kan kecil. Tapi kok dibesar-besarkan, kamu marah-marahi temanmu yang kamu titipi. Beli bakso kok bisa ketinggalan, kok iya ndak itu. Nah, ini saya mencontohkan gini karena kemarin saya beli ayam, ayamnya ketinggalan. Sampai rumah hanya nasinya saja. Jadi iki ayam ini di masuk urip neh, terus melayu. Jadi ya ndak apa-apa ya. Ndak harus dibesar-besarkan ya. Ya beli lagi saja. Nah, kadang-kadang kita begitu urusan gitu aja kok terus jadi besar, menyangkut macam-macam, menyinggung macam-macam, ndak usah.
Sering itu kalau kita besar-besarkan jadi self-hatred tadi. Wah, berarti aku ini sudah tua, sudah tambah pikun, ini tambah bodoh, ini tambah enggak begitu. Biasa saja, wong cuma salah kecil gitu aja kok. Atau yang besar dikecil-kecilkan, itu juga enggak sehat. Terus ada catastrophic thinking, mikirnya kacau sudah. Karena pengaruh macam-macam. Ya, di situ saya contohkan ibu-ibu atau kadang-kadang kita sendiri lah yang sering saya contohkan itu. Mungkin karena teman-teman sering baca artikel-artikel kesehatan misalnya atau baca artikel, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nanti baru pusing sedikit saja, waduh, stroke ini mesti. Jadi karena itu catastrophic thinking. Jadi kamu mikirin tidak reasonable, kamu rujukanmu keliru. Tapi karena sering baca itu. Mungkin yang sudah menikah karena sering nonton sinetron, begitu suaminya HP-nya disembunyikan di password, wah ada rahasia itu mesti, ini harus serba curiga, serba itu. Pikirannya jadi kacau. Nah ini kalau ini objeknya diri kita sendiri. Wah, jangan-jangan saya ini termasuk munafik, Pak. Karena cirinya munafik itu begitu. Betapa saya ini. Terus kamu nyerang dirimu sendiri. Jadi self-hate. Misalnya, kamu beli terus yang jual ngasih kembaliannya kok terlalu banyak. Kamu tahu itu terlalu banyak, mau dikembalikan lagi. Kok gimana? Ndak itu gimana? Akhirnya malah kamu bawa pulang. Terus di rumah kamu stres sendiri, wah dosa besar saya ini. Tapi ya gimana lagi? Terus ya kamu kesimpulannya jadi aneh-aneh itu tadi. Catastrophic thinking. Nah, jatuhnya terus kamu benci dengan dirimu. Nah, coba akar-akar ini ya nanti kita dalami. Semoga kita tidak terjebak di cara berpikir ini yang kadang-kadang jatuhnya membuat kita benci diri kita sendiri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.